Bulan suci Ramadan ini bukankah mengajarkan segudang kelebihan? Ada orang yang berpoya-poya hidupnya, ada orang yang bergelimang dengan harta, ada orang yang mewah setiap harinya hidup dalam kesehariannya. Tiba-tiba mereka harus merasakan kelaparan yang pernah dan sering dirasakan oleh para fakir miskin. Pertanyaannya, kapan kita praktekkan dalam kehidupan? Kapan kita sadar? Ustadz Taufik, kapan harus sadar untuk mengerti bahwa Ramadan ini bukan bulan yang harus disia-siakan? Kapan kami akan sujud ibadah di Masjid Al-Bayan? Kapan kami tadarus? Kapan kami khatam Al-Quran? Kapan kami berzikir tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk mengantarkan Ramadan dengan penuh kecintaan? Harapan kami malam ini, nasihat ini berbekas di hati kami secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kita berjumpa kelak di akhir-akhir Ramadan dalam sujud menghambakan diri ke hadapan Allah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang mengikuti sunnah Nabi, menjadi pribadi yang dirindukan oleh surga karena mengagungkan bulan suci Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyam li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup sampai detik malam yang berbahagia ini. Sudah mampu kita antarkan 5 hari Ramadan. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan untuk bisa mengantarkan Ramadan ini ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah tanpa pamrih. Beliau berbeda dengan mayoritas umat Islam khususnya yang berada di tempat kita. Dimanapun masjid, di surau, di menasah, di musalla, dimanapun daerah yang kita temukan, banyak orang yang hadir ke masjid pada 10 awal Ramadan. Tetapi menjelang Ramadan itu terakhir, hilang orang-orang dari saf masjid. Tapi Nabi berbeda kasus. Beliau makin Ramadan ini menjelang akhir, beliau beribadah tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati Bapak Wadir 1 malam ini ikut hadir di kalangan kita, dan pengurus Masjid Al-Bayan, jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita mengisi kurang lebih 15 menit waktu untuk mentadabbur menyangkut dengan perihal kelebihan bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali kita harus mengerti bersama bahwa Ramadan itu diturunkan oleh Allah dalam 3 etapa waktu. Yang pertama 10 di awal dinamakan dengan rahmatan lil alamin. 10 pertengahan dinamakan dengan maghfiratan minallah.
Dan 10 yang akhir sering disebut dengan kalimat itqum minan nar, artinya merdeka kita dari api neraka. Kalau kita analisa hamba Allah, kalau kita lihat dan kita baca dengan logika, berapa banyak orang-orang yang di luar Ramadan mereka tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Berapa banyak para yatim, fakir, miskin, anak piatu yang sebelum Ramadan itu tiba dalam kehidupan mereka, mereka kadangkala makan sehari semalam hanya satu waktu. Tetapi dengan tibanya Ramadan, dengan hadirnya Ramadan, orang yang dulunya tidak tahu cari rezeki di mana, sekarang berjejer berdagang di pinggiran jalan. Dulu para fakir miskin, anak-anak yatim terlunta-lunta tidak tahu mencari sesuap nasi kemana. Setiba Ramadan, mereka diberikan peluang untuk merasakan sedekah dari hamba Allah yang berbagi takjil setiap sorenya. Ini merupakan rahmat yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala tidak hanya kepada manusia. Binatang pun akan merasakan indahnya rahmat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, bulan Ramadan ini sudah pernah didialogkan oleh Nabi Allah Musa dulunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan bahawa ya Rabb, ma hadhil ummatu Muhammadiyah, yang termaktub dalam alwah kitabnya Nabi Allah Musa. Apa maknanya? Siapa umat yang engkau sebut namanya di alwah ini ya Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Kenapa Musa? Engkau berikan sebuah kelebihan kepada mereka, yaitu bulan suci Ramadan, dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan cintamu, dengan merdeka mereka dari api neraka, dengan peluang engkau masukkan dalam surga kepada mereka, dengan peluang pahala yang engkau lipat ganda dalam bulan suci Ramadan. Siapa mereka ya Rabb? Allah menjawab, huwa ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad, wahai Musa. Siapa Ahmad itu ya Allah, ya Rabbi? Ahmad itu merupakan nabi terakhir, kekasihku, lebih mulia dibandingkan dirimu. Muhammad itu adalah khatimun nabiyyin. Kujadikan sekelompok umat yang istimewa akan kuberikan kepada Muhammad. Ramadan itu menjadi ciri khas kita sebagai umat Muhammad dan mulia kita dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dilanjutkan oleh Nabi Allah Musa dalam dialognya, faj'alhum ummati, jadikan mereka semua ya Rabb sebagai umatku. Apa pesan Nabi Musa? Nabi Musa meminta saya, meminta anda dan meminta kita semua untuk dijadikan sebagai umatnya. Karena satu kelebihan bulan suci Ramadan, ada rahmat di dalamnya. Bulan suci Ramadan ini bukankah mengajarkan segudang kelebihan? Ada orang yang berpoya-poya hidupnya, ada orang yang bergelimang dengan harta, ada orang yang mewah setiap harinya hidup dalam kesehariannya. Tiba-tiba mereka harus merasakan kelaparan yang pernah dan sering dirasakan oleh para fakir miskin. Anak-anak orang kaya, kita semua ini pasti orang berada kadangkala. Jarang kita tahan lapar, jarang kita tidak makan, jarang kita tidak tahu sesuap nasi. Tetapi dengan ada bulan suci Ramadan ini mendidik pribadi manusia yang dulunya congkak dan sombong. Dia akan mengerti bagaimana berharganya sesuap nasi kala menjelang berbuka puasa. Berbuka puasa itu menjadi sebuah hal yang nikmat luar biasa. Kelebihan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang sangat luar biasa adalah berbuka puasa. Kenapa demikian Ustaz? Karena kita sudah dicoba dengan lapar sehingga saat berbuka puasa itu mendapatkan kepuasan yang tidak ada tara dan tidak ada dua. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Status sosial dididik oleh bulan suci Ramadan. Orang yang tinggi, orang yang sombong, mereka akan mengerti dalam bulan Ramadan kita harus berada dalam posisi menjadi orang miskin. Punya makanan yang mewah. Tiap hari kita makan daging di rumah. Tiap hari kita makan ikan yang enak di rumah. Tiap hari kita makan makanan mewah di rumah. Tapi kalau Ramadan itu datang, hentikan kelezatanmu untuk berpuasa kepada Allah. Artinya secara implisit, secara tersirat Allah mendidik kita. Lihat kawanmu yang tidak bisa mencari nasi, engkau pun harus tahan lapar dalam bulan suci Ramadan.
Yang selanjutnya, Ramadan itu merupakan sebuah bulan untuk mengakomodir hawa nafsu. Orang-orang yang muda, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, sebagai indikator bahwa nafsu itu terkalahkan dengan puasa. Mana hadisnya ya Ustaz? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapapun, wahai para pemuda, wahai para laki-laki yang sudah punya kemampuan, wahai orang perempuan yang sudah mapan dan sudah siap dipinang, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Bila seorang laki-laki tidak mampu untuk berpuasa, seorang perempuan belum siap untuk dipinang karena tidak mampu menjaga kehormatan, tidak mampu menjaga kualitas keluarganya nantinya, tidak mampu khadam kepada istrinya, apa dianjurkan oleh Nabi? Fa alaihi bisyam. Apa perintahnya? Puasalah. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Karena dengan berpuasa akan mampu mengakomodir hawa nafsu. Pandangan kita akan terjaga dengan sebab berpuasa. Pandangan kita akan terjaga dengan sebab menahan lapar. Nafsu kita akan terakomodir dengan sebab menahan lapar dalam ibadah puasa. Maka manusia yang memposisikan dirinya berpuasa karena Allah di bulan suci Ramadan, pastilah mereka akan mampu melunakkan nafsunya. Dalam tafsir, dalam Hasyiah Sawi disampaikan bahwa syahwat dan nafsu ini merupakan dedengkot proklamator terjadinya kemaksiatan. Bagaimana narasi yang disampaikan? Wahwa mubadi'uha. Nafsu dan syahwat itu merupakan proklamator terjadinya kemaksiatan. Dedengkot terjadinya kemaksiatan. Awal terjadinya kemaksiatan disugestikan oleh nafsu amarah yang ada dalam pribadi kita. Ini hanya dijawab oleh bulan suci Ramadan. Orang yang tidak berpuasa tidak akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak berpuasa tidak akan mampu melemahkan syahwatnya. Contoh yang lain, dalam disiplin ilmu fikih ada satu hal yang paling unik. Jangan sentuh istrimu dalam kondisi lapar. Kenapa? Karena syahwatmu tidak stabil. Kalau menjadi generasi nantinya, menjadi anak nantinya, berefek terhadap kehidupan mereka. Apa yang ingin kita petik? Lapar itu mampu mengalahkan hawa nafsu. Ada orang yang bertanya, Ustadz, kami ibadah kuat dalam bulan Ramadan ini, bisa tidak nafsu kami itu terbunuh ataupun hilang? Kita sebagai manusia, kodrat kita diberikan akal dan diberikan hawa nafsu. Kalau orang yang mampu menjaga akalnya selalu berada di depan, nafsunya di belakang, dan nafsunya dirubah menjadi nafsu mutmainnah, maka apa posisi yang dia dapatkan? Lebih mulia daripada seorang malaikat. Mana contohnya? Bukankah Nabi Muhammad itu manusia? Bukankah Nabi Musa itu manusia? Bukankah Nabi Allah Adam dan para aulia lainnya itu manusia? Mereka menduduki tempat lebih mulia martabatnya dibandingkan seorang malaikat. Kenapa? Karena mengaktualisasikan nafsu akal dalam kehidupannya, meninggalkan nafsu di belakang, sehingga kemenangan mereka dapatkan. Ada yang kasus terbalik juga, seperti yang kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu. Di awal Ramadan ini pembahasan yang paling menyedihkan yang disampaikan oleh Bapak Dandim Aceh Utara. Apa yang beliau sampaikan? Kita senang di Loksmawe ada kajian-kajian Islami, ada MT seperti di RRI, ada PTQ, Pekan Tilawatil Quran, di sini juga ada aktivitas-aktivitas agama. Tapi yang membuat hati kita terenyuh, kriminal itu dijadikan trending topik pemberitaan di awal Ramadan. Ada seseorang yang melakukan mutilasi sehingga 47 bagian tubuh manusia dipotong. Itu yang menjadi trending topik di luar Aceh. Yang selanjutnya di Aceh pun tidak kalah saing. Saat menjelang megang itu tiba, ada kasus penikaman. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, anak-anak yang tersesat jalan, yang mereka tidak tahu jarak arah pulang, yang mereka tidak tahu jalan kembali, mereka tersesat dalam kelabing malam, melakukan tawuran tidak mengenal ruang dan waktu, melakukan begal, melakukan bacok menggunakan celurit. Kenapa itu bisa terjadi? Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengedepankan nafsu sehingga akal tinggal di belakang. Kalau kita mengedepankan nafsu dalam kehidupan, yakinlah
posisi kita tidak akan lebih mulia daripada binatang. Bahkan babi dan anjing sekaliber binatang yang paling hina dalam dunia akan mampu terkalahkan oleh kita sebagai manusia yang mengedepankan hawa nafsu. Artinya lebih baik dua binatang tadi ketimbang seorang manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka Allah berikan solusi. Seolah-olah Allah berkata, wahai umat Muhammad yang hatimu sudah keras, wahai umat Muhammad yang jiwamu tidak lagi tenang, wahai umat Muhammad yang kehidupanmu sudah jauh dengan agama, wahai umat Muhammad yang nafsumu sudah membahana dan membara, aku berikan 1 bulan, bulan suci Ramadan, untuk engkau akomodir nafsu tersebut. Tidak bisa nafsu itu dibunuh, tapi mampu dikawal dari nafsu amarah, dari nafsu syahwat menjadi nafsu mutmainnah. Kalau kita sudah memiliki nafsu mutmainnah, bagaimana pesan Allah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu-nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai. Yang selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kategori hambaku, kata Allah. Yang selanjutnya, fadkhuli jannati, masuklah kalian semua dalam surgaku. Kenapa itu bisa kita dapatkan? Dengan sebuah ibadah dalam bulan suci Ramadan. Ini nasihat, ini tausiah, ini ceramah, ini isi kajian malam ini sudah sering kita dengar. Tahun lalu, tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, bagi kita yang sudah punya umur yang sudah tua, sering kita dengar pembahasan. Tapi pertanyaannya, kapan kita praktekkan dalam kehidupan? Kapan kita sadar? Ustadz Taufik, kapan harus sadar untuk mengerti bahwa Ramadan ini bukan bulan yang harus disia-siakan? Kapan kami akan sujud ibadah di Masjid Al-Bayan? Kapan kami tadarus? Kapan kami khatam Al-Quran? Kapan kami berzikir tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk mengantarkan Ramadan dengan penuh kecintaan? Ataupun kita pulang seusai tarawih malam ini, keluar dari Masjid Al-Bayan, nasihat ini tidak berbekas di telinga kita. Nasihat ini hanya menjadi penghias saat kita tarawih saja, tidak kita bawa pulang ke rumah. Harapan kami malam ini, nasihat ini berbekas di hati kami secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kita berjumpa kelak di akhir-akhir Ramadan dalam sujud menghambakan diri ke hadapan Allah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang mengikuti sunnah Nabi, menjadi pribadi yang dirindukan oleh surga karena mengagungkan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.